Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Terkhusus ini Bapak Ibu yang mengalami carry over sertifikasi tahun 2024 maupun yang mengalami kenaikan gaji berkala sejak Januari hingga di Juni ini. Berikut Bapak Ibu sekalian kita update informasi terbaru terkait dengan siapa yang membayar sertifikasi Bapak Ibu carry over 2024 dan kekurangan karena KGB. Nah, ini kita akan bahas sesuai dengan regulasi yang ada Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, informasi ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya ini, tolong bahas carry over 2024 TW3 dan TW4 belum cair sampai saat ini. Padahal dinas setempat sudah mengajukan SK carry over dari bulan Januari 2025. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian diperkuat juga semua SMA, SMK di Sultra belum dibayar 1 bulan Pak di TW4 2024. Bukan hanya saya, ya banyak sekali memang Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 yang lalu rekan-rekan sertifikasinya carry over baik yang 1 TW atau yang 1 bulan. Baik, sebelum kita bahas Bapak Ibu sekalian, apabila setelah menonton video ini nanti Bapak Ibu merasa informasi ini penting dan layak untuk dibagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk di-share agar kiranya informasi yang tersampaikan kepada rekan-rekan yang mengalami carry over tahun 2024. Atas bantuan Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pembayarannya kita pergunakan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025. Sebab regulasi pembayaran tunjangan sertifikasi guru tahun 2025 ini sudah menggunakan aturan dari Permendikdasmen nomor 4 ini. Di mana di pasal 15 disebutkan, satu, penyesuaian pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus dapat terjadi dalam hal terdapat kenaikan gaji berkala dan atau kenaikan pangkat golongan ruang penerima tunjangan. Kemudian yang kedua, penyesuaian pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui aplikasi pengelolaan tunjangan. 3. Penyesuaian pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus dilaksanakan dengan ketentuan. Guru ASN yang penetapan kenaikan gaji berkala dan atau kenaikan pangkat golongan ruang penerima tunjangan setelah penetapan SKTP, maka membayar kekurangan tunjangan profesi dan atau tunjangan khusus dibayarkan pada semester berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang mengalami kenaikan gaji berkala mulai Februari sampai dengan Juni, ini menurut regulasi ini akan tetap dibayarkan Bapak Ibu sekalian, di mana jumlah kekurangannya nanti akan dilihat berdasarkan selisih antara gaji pokok Bapak Ibu yang diterbitkan pada SKTP dengan gaji pokok yang ada pada SK kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengalami kenaikan gaji berkala maupun kenaikan pangkat, silakan ya di entry sesuai dengan TMT-nya di Dapodi agar nanti itu dibaca oleh Kemendikdasmen. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian ya di daerah-daerah ini tidak pernah terbayarkan kekurangannya. Semoga dengan dikelolanya sertifikasi di pusat, kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat ini bisa terbayarkan. Itu yang pertama. Kemudian untuk carry over disebutkan di pasal 17. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, kekurangan pembayaran didasarkan pada surat keputusan kurang bayar yang diterbitkan oleh Puslapdik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang mengalami carry over tahun 2024, baik 1 bulan ataupun 1 TW, maka tahun 2025 ini Puslapdik akan kembali menerbitkan yang namanya surat keputusan kurang bayar. Hal mana uang untuk sertifikasi tahun 2025 atau sejak tahun 2025 itu sudah dikelola oleh pusat. Oleh karena itu, pembayaran carry over tahun 2024 itu tidak lagi dananya ditransfer ke daerah, tapi dikelola oleh pusat. Nanti akan diterbitkan Bapak Ibu sekalian untuk surat keputusannya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebab Bapak Ibu baik yang mengalami kenaikan gaji berkala atau yang mengalami kelebihan penerima tunjangan profesi itu wajib dikembalikan sesuai dengan ayat keempat ini. Pengembalian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan atau tambahan penghasilan yang dimaksud pada ayat 3 terhitung sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi data dan atau fakta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi itu wajib dikembalikan kalau kelebihan, maka kekurangan juga wajib dibayarkan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena tunjangan sertifikasi kita ini ya diatur di dalam undang-undang dan dijelaskan juga Bapak Ibu sekalian di ketentuan peralihannya, yang mana ini pasal 22. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, A. Guru ASN yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan tunjangan profesi.
B. Tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan yang belum diterima guru ASN pada periode berjalan tetap dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Dan C. Tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan tahun sebelumnya yang belum diterima guru ASN daerah dan atau kurang bayar tahun sebelumnya dapat dibayarkan. Jadi yang membayarkan siapa? Yang membayarkan Bapak Ibu sekalian adalah Kemenkeu ya. Tetapi tadi regulasinya daerah harus mengusul SK carry over-nya, kemudian nanti diterbitkan Puslapdik surat keputusan kurang bayar, itu nanti sebagai dasar untuk dikirim ke Kemenkeu, sehingga Kemenkeu akan memberikan kekurang bayaran sertifikasi Bapak Ibu ya. Nah, namun dalam realisasinya Bapak Ibu sekalian, karena sampai dengan Mei ini Kemdikdasmen masih disibukkan untuk realisasi pembayaran tunjangan sertifikasi TW1, maka menurut pandangan saya carry over Bapak Ibu nanti akan mulai diproses dikala Puslapdik dalam hal ini pengelola tunjangan profesi ya sudah mulai agak tenang. Jadi kemungkinannya Bapak Ibu ini kalau menurut saya antara bulan Juni sampai Juli nanti ya. Artinya sudah terselesaikan tunjangan sertifikasi reguler, maka kemudian itu diproses. Nah, bagi Bapak Ibu tentu perlu memantau ya Bapak Ibu terkait perkembangannya. Jangan hanya juga kita berpangku tangan menunggu untuk pendalaman. Sekaligus juga agar data Bapak Ibu diprioritaskan ketika nanti sudah mulai direalisasikan pencairan carry over ini. Bapak Ibu jangan lupa tetap berkoordinasi dengan Puslapdik. Bapak Ibu bisa mengirimkan ya pengaduan Bapak Ibu melalui laman pengaduan @kemendikbud.go.id. Biasanya Bapak Ibu ini ditanggapi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti disampaikan apa kendalanya, berapa bulan, untuk kemudian Puslapdik meninjau data Bapak Ibu, sehingga kita harapkan data Bapak Ibu itu menjadi data prioritas untuk dituntaskan, direalisasikan ketika nanti proses penerbitan SK kurang bayar mulai dilakukan oleh Puslapdik. Sehingga bagi yang oper atau mungkin mengalami kenaikan gaji berkala, Bapak Ibu sabar saja, di semester berikutnya bagi yang kenaikan gaji berkala itu akan dibayarkan oleh Kemdikdasmen. Nah, barangkali ini informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah pusat melakukan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah di tahun 2025. Jadi kalau dulu sebelumnya penyalurannya itu melalui rekening kas umum daerah. Dari APBN ke rekening kas daerah baru disalurkan ke rekening guru. Kalau sekarang, mulai bulan Maret kemarin, penyalurannya adalah langsung dari kas negara kepada rekening guru. Dan ini membuat sampainya dana itu ke rekening guru itu lebih tepat waktu, pastinya tepat jumlah, dan bisa kita desain secara baik. Untuk seluruh tahun 2025 direncanakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini adalah sebesar 66,92 triliun. Disalurkan secara triwulanan, berarti 4 triwulan, 4 kali penyaluran, dan total penerimanya adalah 1.522.000 guru lebih. Guru-guru ASN daerah. Dan tentu nanti penyaluran tahap kedua di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa lebih cepat karena telah dilakukan validasi dari rekening-rekening guru yang validasinya memang dilakukan pada triwulan 1 ini.